Diperlihatkan Kapten Burns ingin menantang Joker, tetapi ketika melihat Kapten Benimaru, nyadinya ciut. Diperlihatkan Burns malah memberikan petunjuk ke Joker dan Benimaru berupa buku diari berisi bahwa Raja Raffles I adalah orang lain yang menyamar untuk mendirikan kuil Sol Suci, sehingga tidak ada petunjuk di kuil mengenai penginjil. Diketahui juga Burns dan Joker dulu merupakan rekan yang sama-sama terkena adu laling. Mengetahui itu, Joker pun beralih ingin menyelidiki Haijima. Setelah kejadian itu, Control mewakili Benimaru menyampaikan penemuannya di kuil Sol Suci ke tim Damkar 8. Diperlihatkan juga Lisa sudah sembuh dan gabung ke tim Damkar 8. Di akhir, Victor diperintahkan oleh Presiden Haijima membawa Shinra ke Haijima. Jadi Victor memberi kesempatan ke tim Damkar 8 untuk menyelidiki Haijima dengan Shinra dan Victor yang menyusup. Obi pun setuju. Di sisi lain, di Haijima diperlihatkan Natako, bocah yang selamat dari serangga insiden Reka. Natako dilatih oleh Kurono untuk membangkitkan Adol Laborsnya. Setelah itu, Shinra dan Victor pun tiba di Haijima. Ketika masuk, Shinra terhubung dengan Adol Laling, Natako. Mencurigai Haijima menyembunyikan Natako. Di akhir, Shinra latih tanding dengan Kurono untuk menyelidiki Adol Laborsnya. Diperlihatkan Adol Labors Natako bangkit karena terpicu dengan Adol Laling Shinra, sehingga menimbulkan kekacauan di Haijima. Victor pun menyuruh Shinra mencari Natako dan menghubungi tim Damkar 8 menyusul mengamankan Natako. Di perjalanan, mereka dicegat oleh petugas Haijima. Maki, Vulcan pun menghadapinya dan yang lainnya melanjutkan menyusul Shinra. Ketika bertemu, Natako sudah berada di tangan Kurono. Di sisi lain, penginjil ada di lokasi dan ikut ingin menangkap Natako, sang pilar ke-6. Terjadilah pertarungan 3 kubu tim Damkar 8, Haijima dan penginjil. Di akhir, Maki, Vulcan, dan pegawai itu kondisi semakin memanas dengan Haumea dan Arrow bergabung ke pertarungan. Diawali pertarungan Maki, pegawai itu, dan Haumea Arrow. Di sisi lain, pertarungan Sanron, Kurono, dan tim Damkar 8 juga dimulai. Di tengah pertarungan, Ritsu pelindung Inka menjadikan Natako inti infernal besar. Melihat itu, Kurono pun bekerja sama dengan tim Damkar 8 menghadapinya. Adapun Haumea menyerahkan pertarungan ke Arrow dan menjadikan Natako mengamuk karena keputusasaan karena orang tuanya. Diawali, Natako semakin mengamuk dan menghasilkan radioaktif yang akan menghancurkan 500 km di sekitarnya. Tetapi berkat kekuatan reflektif Chandron dapat mengembalikan ledakannya. Setelah itu, Kurono pun menghabisi infernal tersebut dan berhasil menyadarkan Natako. Penginjil pun mundur karena Chandron sudah kehabisan tenaga. Begitupun tim Damkar 8 menyerahkan Narako ke Haijima karena hanya Kurono yang bisa menenangkan mentalnya. Shin beralih ke Victor, Shinra, dan Akiharu dipanggil oleh Presiden Haijima. Singkat cerita, Haijima bekerja sama dengan tim Damkar 8 dikarenakan Vulcan, cucu pembuat Amaterasu, menerobos memberi harapan ingin membuat Amaterasu tanpa pengorbanan Adol Labors. Di akhir, diperlihatkan Natako senang berlatih dengan Kurono. Diperlihatkan Sister Iris dan Shinra sedang ke gereja untuk membaptis senjata. Terlihat Iris sedang murung memikirkan masalah kuil Sol Suci yang diyakini Sister Iris merupakan bagian dari penginjil. Tetapi berkat kata-kata Shinra, Sister Iris dapat kembali bahagia. Di akhir, Shinra melihat sekilas Amaterasu mirip Iris lagi. Diperlihatkan keluarga Oze sedang berkumpul. Ayahnya Maki bernama
dan Rooze, seorang jenderal militer Tokyo. Kakaknya bernama Takigi Oze, seorang detektif investigasi kriminal, dan ibunya bernama Madoka Oze. Takigi menyelidiki ruang bawah tanah dan bertemu dengan anggota penginjil yang bom bunuh diri. Setelah kejadian itu, Dandro Oze pun mengusulkan operasi gabungan tim Damkar 8 dan 2 yang kaptennya bernama Honda untuk menyelidiki ruang bawah tanah lebih dalam. Tetapi sebelumnya, Maki diperintahkan kembali ke militer. Dengan berat hati, Maki pun menerimanya. Diperlihatkan masing-masing tim Damkar 8 memimpin pasukan militer dan berpencar memasuki area ruang bawah tanah termasuk Takigi. Di dalam, mereka menghadapi banyak infernal api karena Ritsu Necromancer beserta 4 orang pengawalnya. Diperlihatkan pertarungan epik Takeru atau Juggernaut melindungi Tamaki menghadapi salah satu pengawal Ritsu dan dimenangkan oleh Takeru. Diperlihatkan Tamaki berusaha melindungi Takeru yang kelelahan dari infernal api. Di sisi lain, Hinawa dan Takigi bertemu juga salah satu pengawal Ritsu dan mengalahkannya dengan mudah. Di sisi lain, Sindra bertemu dengan Dr. Giovanni. Di tengah pertarungan, datang Arthur pun membantu. Di sisi lain, Tamaki yang kelelahan didatangi oleh sisa pengawal Ritsu. Ketika terdesak, datanglah Kapten Honda dan Kapten Akiharu mengalahkannya dengan mudah. Di akhir, Victor menyadari rencana Ritsu yaitu ingin meledakkan seluruh ruang bawah tanah. Diperlihatkan pertarungan Sindra dan Arthur. Di sisi lain, Victor menyusun rencana tetapi membutuhkan kemampuan orang generasi kedua yang hebat. Dan tiba-tiba datanglah Maki yang mendengar rencananya melalui lencana tim Damkar 8. Singkat cerita, Maki berhasil mengendalikan apinya ke tanah dan Arthur berhasil melumpuhkan Dr. Giovanni, tetapi berhasil kabur. Di akhir, semuanya pun berhasil selamat dengan Takeru terluka parah dan Maki berkumpul lagi di tim Damkar 8. Diperlihatkan, Sindra menceritakan kejadian terkait Giovanni. Diketahui Giovanni mengatakan Adola Link hanya terhubung ke pengguna Adola Burst dan orang yang telah berkontak dengan dunia Adola. Salah satunya Konro yang pernah berkontak dengan Adola Link dan Sindra. Setelah itu, Sindra berkunjung ke Konro dan melihatnya bertengkar dengan anggota penginjil. Ternyata penginjil juga mengincar orang yang pernah melihat Adola. Setelah itu, Sindra menemui Benimaru yang ingin berlatih lagi. Keesokan harinya, Arthur datang ditambah dengan Tamaki. Singkat cerita, Tamaki berhasil meningkatkan kemampuannya. Di sisi lain, Sindra dan Arthur masih disiksa. Diperlihatkan Sindra dan Arthur dilatih dengan sangat keras. Singkat cerita, semuanya berhasil meningkatkan kemampuannya dengan berada di ujung tanduk. Di sisi lain, tubuh Konro diperiksa oleh Kayoko dan Hibana. Apakah penyakitnya terkait dengan Adola dan apa penyebab Konro masuk dunia Adola? Karena tidak menemukan hasil, Kayoko ingin memeriksa juga Kapten Tim Damkar 4 Hague. Di sisi lain, Hague terbunuh oleh anggota penginjil. Di akhir, diperlihatkan anggota penginjil ingin menyerang kekaisaran dan Sindra, Arthur, Tamaki telah kembali ke tim Damkar 8. Akiharu bersemangat karena sekarang dia sudah mempunyai banyak rekan dari tim Damkar lain termasuk Haijima. Oke minasan, itulah anime dari Enen no Shobutai Season 2. Di Anime List, anime ini mendapatkan rating 7,83. Tetapi menurut Mimin, anime ini mendapatkan rating 8,5.
Karena selain alur cerita yang semakin menarik, grafik dan sound efeknya juga sangat wadidaw. Ditambah karakter ciwi-ciwinya yang kawaii nih. Jangan lupa nonton kelanjutannya season 3 ya guys ya di musim ini. See you next video. Bye bye.